Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video kami. Pada kesempatan kali ini, kami berkesempatan untuk berziarah ke makam Ki Ageng Pandanaran yang beralamat di Jalan Mugas nomor 6 Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Dalam kunjungan ini, kami ditemani oleh salah satu pengurus Yayasan Makam Ki Ageng Pandanaran, yaitu Ibu Anik, yang membantu memberikan banyak informasi menarik tentang sejarah dan aktivitas di tempat ini. Nah, teman-teman tahu nggak sih siapa sebenarnya Ki Ageng Pandanaran itu? Yuk simak video ini sampai selesai. Ki Ageng Pandanaran merupakan Bupati Semarang pertama, pelopor berdirinya Kota Semarang, sekaligus tokoh penyebar agama Islam di wilayah ini. Beliau dikenal sebagai sosok pemimpin yang bijaksana dan religius, serta berperan besar dalam membentuk fondasi masyarakat Semarang pada masa awal berdirinya kota ini. Selain itu, silsilah keluarga Ki Ageng Pandanaran juga sangat panjang dan banyak. Dengan keturunan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, banyak di antara keturunan beliau yang kemudian menjadi tokoh penting dalam bidang agama, pemerintah, hingga pendidikan. Sehingga makin memperkuat pengaruh beliau dalam sejarah Jawa dan Islam di Nusantara. Tidak hanya menjadi tempat ziarah, di kompleks makam Ki Ageng Pandanaran ini juga rutin diselenggarakan berbagai kegiatan, mulai dari pengajian, doa bersama, haul, hingga kegiatan sosial dan keagamaan lainnya yang melibatkan masyarakat sekitar. Untuk mengetahui bagaimana sejarah, silsilah, fasilitas, dan berbagai kegiatan yang diselenggarakan di tempat ini, yuk simak obrolan kami bersama Ibu Anik yang sangat informatif. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Maya Kristina. Saya Najwa Armeliana. Saya Muhammad Isa Syarizer. Saya Jadi di sini kami tujuannya itu untuk melakukan dokumentasi sama wawancara ibu terkait tempat ini, terutama di Ki Ageng Pandanaran. Kami izin buat tag video sama tanya-tanya ya. Oh ya, ya tak jawab seadanya ya. Iya. Mungkin mau bertanya aja secara singkat gitu Bu, sejarahnya dari Ki Ageng Pandanaran sendiri itu bagaimana? Terus kayak makam ini tuh ada sejak kapan? Bisa. Sejarahnya itu belakang tuh. Dari depan ya. Silsilah Ki Ageng Pandanaran, pendiri Kota Semarang. Itu yang pertama Prabu Brawijaya V. Itu dari Mojopahit kan, dimakamkan di belakang Masjid Demak. Itu Brawijaya V itu zaman Mojopahit dulu. Itu Prabu ya seperti raja Prabu Wijaya V. Nah, kemudian dia punya putra namanya Raden Patah Bintoro I. Itu juga dimakamkan di belakang Masjid Demak. Terus dia punya lagi putra lagi yang namanya Pangeran Seberang Lor atau Sultan Syekh Ngalem Akbar Bintoro II. Dimakamkan juga di belakang Masjid Demak. Terus dia punya putra lagi, keturunannya lagi Pangeran Madyopandan atau nama aslinya Maulana Ibnu Abdul Salam, dimakamkan di Mugas. Jadi makamnya yang di sini yang sebelah kanan.
Ada 3 kan? Terus dia punya putra lagi namanya Ki Ageng Pandanaran I atau Ki Ageng Pandanaran atau nama aslinya Pangeran Madepandan. Dimakamkan di Bugas, itu yang posisinya makam di tengah. Terus yang putri itu yang bawah itu istrinya, bukan adiknya ya. Itu istrinya Nyai Ageng Sajanila. Atau nama aslinya Endang Sajanila. Atau nama Islamnya Siti Fatimah. Kenapa namanya Endang Sajanila? Dulu dia orang Arab, orang Buddha. Terus dia menikah sama di Madepandan, dia diganti nama Siti Fatimah. Itu makamnya yang 3 yang pojok sebelah kiri. Nah, Ki Ageng Pandanaran menikah sama Endang Sajanila. Dia punya putra di sana. Ki Ageng Pandanaran dan Endang Sajanila berputra 6. Pangeran Kesepuhan atau Pandanaran II atau Sunan Tembayat dimakamkan di Bayat Teladan. Pernah dengar? Iya, benar. Nah, itu putranya Ki Ageng Pandanaran yang nomor 1. Yang kedua, Pangeran Kanoman atau Pandanaran III atau yang terkenal Pangeran Mangkubumi dimakamkan di Imogiri. Yang kemarin yang meninggalkan dari itu kan Brawijaya V itu termasuk juga, dia dimakamkan di situ, sekitar situ juga. Terus dia punya putri yang namanya Nyai Arang atau Nyai Wilir. Itu makamnya di belakang tadi, yang 1 itu ya. Terus dia punya putra yang namanya Pangeran Wedali juga, di tempat Imogiri juga, yang jadi 1 sama keluarga besar Surakarta juga. Terus Pangeran Bojong itu dimakamkan di Berkota. Asli Semarang, masih yang asli Semarang. Yang lainnya asli mana? Semarang. Oh, Semarang juga. Udah paham ya? Oh, kenal. Oh, dokter kamu mana, Mbak? Bekasi. Oh, Bekasi. Yang Mbak? Semarang. Berarti apa ya semua ya? Terus Pangeran Sumedi dimakamkan di Tembayan. Nah, itu warga besar dari Prabu Wijaya V. Itu cuma simbol-simbolnya aja ya, keturunan-keturunannya. Kalau lebih luasnya panjang sekali. Cuma ini garis besarnya lurus aja. Terus kenapa di sini namakan Semarang? Pangeran Madiopandan itu diutus sama Sunan Kalijaga untuk menyebarkan agama Islam di wilayah selatan sini. Nah, Pangeran Madiopandan sama putranya Madepandan. Madiopandan sama Made beda ya. Nah, putranya hijrah ke sini. Di sini itu dulu kepulauan. Jadi kayak pulau gitu loh. Karena Simpang 5 sekitarnya itu lautan. Waktu itu masa 1472 Masehi. Pulau Pinang. Nanti saya kasih, tak kasih semuanya. Jadi kamu bisa cerita sama dosen. Biasanya kamu langsung tahu, itu langsung menyampaikan itu apa cuma dikasih modem enggak dikasihkan dosen? Menyampaikan juga. Berarti kan dia masuk konsultasi kan, terus simulasi juga kan. Nah, itu di sini dia hijrah dari Demak menuju di sini karena kepulauan di sini cuma ini aja. Ini karena dataran tinggi. Dataran tinggi di sini, dia tinggal di sini, tempatnya di sini. Dulu gubuk di sini. Terus dia di sini sampai sini dia kaget. Bapak sama putranya kaget. Ternyata di sini sudah ada penduduknya. Penduduknya yang beragama Hindu sama Buddha.
Dan namanya Pulau Tirang karena pendetanya namanya Tirang. Nah, di sini mereka menyebarkan agama Islam. Dulu kalau caranya menyebarkan agama, pernah tahu gamelan? Ya. Caranya memandu dengan gamelan, wayang. Dan mesti kan datang kan? Karena mah hiburannya itu aja kan? Kalau sekarang dangdut atau Selain Seven, gitu kan? Kalau dulu kan itu mereka datang sambil menyelam minum susu, dia menyebarkan agama Islam. Akhirnya sebagian warga mengikuti ajaran Ki Ageng Pandana. Banyak yang derek di sini. Jadi sini sama Berkuta, tahu Berkuta kan? Iya. Itu kan dulu masih kepulauan, tengah-tengah jalan Kiai Saleh itu belum pecah, karena yang pecahkan tuh VOC, karena untuk tentara Jepang ya. VOC itu Belanda apa Jepang? Ayo, Belanda kan. Nah, makanya saya tanya VOC itu Belanda apa Jepang? Nah, itu Karyanti itu dari tentara Belanda dibelah menjadi Jepang Kiai Saleh. Dulunya enggak, waktu 1848 itu masih kepulauan. Nah, akhirnya dari sana ke sini. Akhirnya pendeta itu merasa cemburu, marah kan? Karena penduduknya memeluk agama Islam. Akhirnya pendeta Tirang itu sama Ki Ageng Pandana untuk mengadu kekuatan. Kalau memang kamu kepengen memiliki di sini, mereka bertarung, mengadu kesaktian. Akhirnya mereka bertarung. Kalau dulu kan tarungnya tuh dia punya aji-ajian ya. Mereka bertarung dan setiap kali pendeta dari Pulau Tirang itu lari, dikejar sama Ki Ageng Pandana. Nah, mungkin dulu tuh saktinya luar biasa, saya juga nggak tahu saktinya. Setiap kali dia lari dikejar, dan setiap kali lari di situ kan lautan semua ya, kayak Tugu Muda masih lautan, Simpang 5 masih lautan. Dia menyabetkan tongkatnya menjadi daratan. Setiap kali dia ngejar menjadi daratan. Akhirnya pendeta Buddha itu rasa kalah karena ilmunya lebih tinggi Ki Ageng Pandana. Dan dia mengaku kekalahannya. Akhirnya pendeta Pulau Tirang tersebut memeluk agama Islam. Dan putrinya yang namanya Endang Sajanila dijadikan istrinya. Itu maka dia mualaf. Dulu kan Endang Sajanila, sekarang setelah dia menikah sama Ki Ageng Pandana, namanya Siti Fatimah atau Nyai Ageng Sajanila. Nah, kenapa Ki Ageng Pandana dulu namanya Pangeran Madepandan menjadi Ki Ageng Pandana? Awal ceritanya di sekitar sini itu banyak pohon pandan. Karena harum ya. Dan itu pun juga sebagai senjatanya dia. Akhirnya masyarakat sekitar ya dinamakan Ki Ageng Pandana karena pandan, daun pandan yang pandannya banyak di sekitar situ. Oke, setelah itu Ki Ageng Pandana sama Endang Sajanila dia memperluas wilayah untuk menyebarkan agama Islam di daerah Bubaan. Yang ada pom bensinnya kan? Nah, itu namanya Bubaan. Di situ ada museumnya kan, Kota Semarang. Nah, awalnya kabupaten pertama dari situ. Nah, dia dulu di situ rawa-rawa, akhirnya dibuat perkampungan. Akhirnya perkampungan itu sangat luar biasa, banyak penduduk di situ untuk berdatangan dan terjadilah transaksi.
seperti ada pasajuhan, seperti ada kota lama. Nah, karena itu terjadi transaksi, akhirnya Ki Ageng Pandanaran bilang sama Pangeran Seberang Lor atau Sultan Syekh Abdullah Akbar. Itu waktu itu masih menjabat sebagai raja. Dia memerintahkan Ki Ageng Pandanaran atau Madupandan pertama kali kabupaten di sini ada kota. Makanya di situ ada kebanyakan transaksi, ada kegiatan, ada administrasi. Terus tahu Masjid Kauman? Ya. Yang di Pasajuhan? Itu pertama kalinya Ki Ageng Pandanaran membuka masjid. Kalau untuk keturunannya itu apakah jadi kayak di Semarang kan di beda-beda tempat ya? Iya. Itu di tempatnya misalnya jadi kayak yang tadi bilang itu jadi kayak pemimpin di sana atau Iya, pemimpin di sana. Dan dia menyebarkan agama Islam seperti Ki Ageng Pandanaran. Setiap kali datang, dia menyebarkan agama Islam. Semua pangeran kesepuhan, pangeran Kanoman, pangeran Mangkubumi, mereka meninggalnya kan di Imogiri. Jadi setiap keturunannya melanjutkan. Iya, melanjutkan perjuangan. Selama penyebaran itu ada hambatan. Oh, pastilah. Iya. Kalau Apa kamu hambatan? pengen sukses, mesti ada hambatan nggak? Iya. Ada. Seperti itu. Hambatan terbesarnya itu apa? Ya, masing-masing kan. Kayak seperti Ki Ageng Pandanaran. Waktu dia di sini kan, sampai hijrah di sini, dia punya hambatan. Iya. Warga sekitar sini, mereka beragama Hindu sama Buddha. Pasti dia dibenci dong. Iya. Dia musuhi dong. Iya. Terus bagaimana dia memberikan informasi sejarahnya agama Islam untuk memeluk itu kan pengorbanannya kan luar biasa. Kalau dia nggak sakti, mana bisa dia bertahan? Kalau kamu nggak punya kekuatan pendiri, aku harus bisa. Apakah kamu melanjutkan? Enggak. Yes. Semua seperti itu. Tergantung kebutuhan. Pihak Pandanaran waktu di sini kaget, ternyata masyarakatnya beragama Hindu Buddha dan memeluk sudah lama. Otomatis pemimpin merasa cemburu kan? Iya. Dia menyuruh orang untuk membakar wilayah, memusuhi, pasti kan, Iya. menghambat segalanya. Karena Pihak Pandanaran yakin dan dia bisa menyebarkan agama Islam masyarakat. Bagaimana caranya supaya masyarakat tertarik untuk memeluk agama Islam? Semuanya ada tekniknya. mungkin mau tanya lebih ke fasilitasnya di sini kayak di pendopo ini sama masjid itu tuh dibangun apakah langsung setelah dimakamkan terus dibangun ini atau ada prosesnya gitu? Ceritanya, pada tahun 1900 berapa gitu saya nggak tahu. Itu warga besar dari Brawijaya 5 datang ke sini dan dia di sini sebagai putra dari warga besar kerajaan Brawijaya 5 ya. Yang terakhir kan dari Pangeran Seberang Lor. Nah itu abdi-abdinya kan menjaga jenazahnya maupun murid-muridnya. Nah, dari situ kita kumpulin, terus di sini dibangun makamnya dulu makam biasa seperti masyarakat biasa, cuma terlindungi karena masih ada abdi sama murid-muridnya yang menjaganya. Tapi nggak semegah yang seperti yang lain, karena jauh dari semuanya. Cuma terlindungi, masih berupa makam, tidak semua makam, cuma 3 orang itu aja. Sama beberapa dari abdi dalamnya sama muridnya yang meninggal sekitar sini.
Awalnya dari situ, terus akhirnya karena banyak masyarakat ingin mendoakan seorang kiai pejuang agama Islam, itu semakin banyak. Diutus dari keluarga sana untuk memelihara makam tersebut, sehingga pada tahun 1900 ya 30-an itu kita bangun bertahap. Ya dulu ya atasnya hijau, tahu hijau? Terus ya kayak bambu-bambu lah begitu. Semakin tahun semakin ada pembaruan proses. Kalau pendopo emang dulu pendopo ya cuma hijau-hijau ya berupa pendopo, tapi masih dulu itu kan bentuknya seperti begitu kan. Nah, dari generasi ke generasi akhirnya ada perubahan. Terus ada renovasi sampai ini ada kebakaran 2 kali sampai 3 kali. Ya karena musim panas, karena ada beberapa sehingga terakhir pada tahun 60 berapa itu? Terakhir itu tahun 9 berapa itu? 69 Nah itu baru pendopo itu mulai bagus. Akhirnya dari keluarga besar yayasan memberi fasilitas seperti ini. Ini dulu yang masih nggak begitulah. Ini masih berupa kayu-kayu jati karena keropos ya. Ya keropos akhirnya berubah, direnovasi menjadi seperti ini. Kalau masjid itu baru tahun 80-an. Masjid. Karena banyak masyarakat yang ingin ngaji. TPQ. Terus dulu musola di sebelah sini. Karena sekarang di sini menjadi seperti perpustakaan, tapi belum dibuka. Ya, banyak perpustakaan, peninggalan-peninggalan yang tersimpan. Di situ tersimpan ya masih kita simpan aja, memang kita belum renovasi lagi untuk menjadikan seperti museum. Nanti rencana akan menjadi museum. Kalau dokumentasi kegiatannya kan banyak banget ya Bu itu. Nah itu biasanya di sini ada kegiatan apa aja dan rutinnya biasanya masyarakat sekitar sini. Kita kan ada, kalau aktivitas itu selalu ada ya, pengajian selalu ada. Itu sudah acara biasa ya, seminggu 2 kali. Terus kalau untuk hari jadi Kota Semarang itu setiap tanggal 2 Mei itu selalu ada. Terus kalau hallnya Ki Ageng Pandanaran itu bulan Maulud itu 1 minggu berturut-turut. Dari contoh Maulud, rencana akbarnya biasanya hari terakhir itu sampai kita memanggil beberapa kiai untuk di sini. Nah makanya ada foto-foto di sini kan. Itu acara hallnya itu bertahap, setiap hari ada sampai 1 minggu. Terakhir baru kirab budaya. Tahun kemarin kirab budaya itu sampai 1.000 orang pesertanya. Itu dibantu dari Surakarta, Yogyakarta, sama Kadilangu. Itu rata-rata mereka prajurit dari sana. Sebagian mayoritas dari masyarakat yang ikut partisipasi acara kirab budaya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, ziarah ini berjalan dengan lancar. Setelah melihat, mengobrol, dan berdoa bersama di makam Ki Ageng Pandanaran, kami bersama-sama kembali pulang dengan perasaan tenang dan penuh makna. Pesan yang dapat kita ambil dari ziarah ini adalah
bahwa jasa para leluhur, para ulama, dan para pendiri daerah seperti Ki Ageng Pandanaran harus selalu kita ingat dan hormati. Beliau bukan hanya tokoh penting dalam sejarah berdirinya kota Semarang, tetapi juga teladan dalam keteguhan iman, ketulusan berdakwah, serta pengabdian kepada masyarakat. Semoga dengan mengenal sejarahnya, memahami perjuangannya, dan meneladani akhlaknya, kita dapat menjadi generasi yang lebih beradab, berilmu, dan bermanfaat bagi sesama. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.